membangun kehidupan setiap orang percaya. Bagaimana kasih yang berkuasa dalam hati setiap orang percaya, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan orang lain, kita tetap berdiam diri, tumbuh di dalam kasih Kristus. Mungkin di antara kita ada nggak yang belum pernah mendengarkan kesaksian saya? Kalau ada, katakan aja. Yang belum pernah mendengarkan kesaksian saya. Oke. Puji Tuhan, saya akan saksikan Bapak-bapak yang sudah pernah mendengarkan. Mohon sabar, kalau mau keluar juga Bapak ya mungkin tak keluar. Jadi begini, Bapak Ibu, saudara, adik-adik kami semua, teman-teman semua, orang-orang kami. Nama saya Wolfsmar Situmora. Saya asli Batak Toba. Jelas mukanya udah segini Pak. 5 atau 7 namanya. Pokoknya hitung sendirilah. Saya asli Batak Toba, lahir di Samosir. Untuk sekarang tinggal bersama dengan orang tua di Medan. Nah, saya lahir pada tanggal 10 Maret tahun 84. Dilahirkan normal seperti Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya masuk SD sempurna, TK waktu itu belum ada di kampung. Nggak tahu saya di Medan, di kota sudah ada dulu, tapi di kampung belum ada TK. Masuk SD sempurna, masuk SMP masih sempurna, SMA masih sempurna. Nah kemudian setelah tamat SMA sempat kuliah 4 bulan. Saya masih ikuti ujian mid semester. Nilai belum keluar, nilai semester belum keluar. Kami ada masalah di kampus waktu itu. Akhirnya saya katakan kepada orang tua, Pak, saya mau keluar dari kuliah, dari kampus itu. Orang tua tanya kenapa? Saya buatlah alasan mengada-ngada. Saya katakanlah cocok dengan bakat saya nggak cocok di situ. Akhirnya saya bilang ke orang tua, saya mau merantau ke Kalimantan. Saya mau kuliah di Kalimantan saja. Karena di Kalimantan itu saya punya saudara, ada abang, ada kakak juga. Jadi dengan alasan kuliah di sana, orang tua akhirnya izinkanlah saya berangkat untuk kuliah di sana. Sampai di sana, saya berangkat bulan Maret, saya berangkat yang ada bukannya mempersiapkan diri untuk kuliah, yang ada cari duit. Taulah orang Batak ada duit. Bandisoi itu kalau bisa setiap malam. Makanya teman-teman semua, setiap kesalahan, setiap pelanggaran pasti ada konsekuensi. Adik-adik kami, kesalahan yang kita lakukan sekarang, efeknya akan kita rasakan di hari mendatang. Itu dia, pasti ada dampaknya. Saya akhirnya mikirkan kuliah, yang ada saya cari duit, saya hidup bebas, berada yang kontrol waktu itu. Abang saya tak bisa ngatur saya, karena saya merasa saya sudah dewasa, saya sudah besar. Biasa anak-anak muda kan seperti itu. Ngapain bapak atur saya? Ngapain mama atur saya? Saya udah tahu kok, saya lebih pintar kok dari mama. Coba mama buka ini handphone, bisa nggak mama mainkan handphone smart ini? Mungkin mama kita bingung. Saya ini itulah egonya kita anak-anak muda. Tapi hati-hati. Nah akhirnya saya bukannya kuliah mencari uang pada bulan 8. Saya pergi bulan 3, bulan 8 kejadian setrum listrik tegangan tinggi. Akhirnya koma 2 hari dibawa ke rumah sakit. Pas sadar tangan masih ada tangan masih ada, cuma sudah ada bekas itu bakaran itu listrik tegangan tinggi, udah hitam dia. Telapak tangan itu sudah hitam. Waktu kerja kita memang pakai sarung tangan, cuma sarung tangannya basah. Jadi karena basah, mungkin disitulah listrik tadi bekerja. Akhirnya di yang basah itulah yang parah. Dari awal dokter sudah bilang ini harus amputasi, tapi kami tahan. Akhirnya busuk,
Tulang-tulangnya pun keropos, sudah hitam tulang-tulangnya. Bahkan kalau itu kan tangannya dipakai penyangga. Jadi biasanya itu sekali 2 hari kita masuk ruang operasi. Sekali 2 hari, yang busuk digunting, dibuang itu, yang busuknya, supaya kalau ada daging yang baru, sel-sel yang masih bagus itu yang hidup, dia bisa bertumbuh dengan baik. Ternyata nggak bisa. Akhirnya bulan 10 2003 tangan kanan diamputasi. Bulan 10 2003 tangan kanan diamputasi. Nah, pada saat itu ibu saya menangis histeris. Ibu saya menangis seperti orang menangisi anaknya atau keluarganya yang meninggal. Karena dia. Lalu saya bilang ke ibu saya, "Ibu, Pak, ini kan tangan kiri masih ada. Nah, kalau tangan kiri ini sembuh, tapi udah parah juga, aneh juga. Kalau tangan kiri ini sembuh, saya akan belajar menulis. Saya akan berubah. Saya akan menjadi anak yang baik bagi ibu. Saya janji, saya akan kuliah, saya akan belajar." Mungkin pada saat itu kalau orang dengar, kalau istilah Bataknya, pas suang kom marau, untuk menghibur diri nggak mungkin kawannya ini katanya. Tapi puji Tuhan, perkataan yang saya ucapkan pada waktu itu, sekalipun bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa di luar pemikiran manusia. Akhirnya bulan 11 orang tua saya bawa saya ke Medan. Tangan kiri belum amputasi. Dari Kalimantan langsung ke rumah sakit Elizabeth. Rumah sakit Elizabeth juga bilang harus amputasi. Akhirnya bapak saya cari dokter keluar. Nggak mungkin lah dok, saya kan udah capek-capek bawa anak saya dari Kalimantan ke sini. Kalau amputasi juga ngapain saya bawa ke sini? Mungkin itulah pemikiran bapak saya. Dia cari dokter spesialis. Akhirnya kami keluar dari rumah sakit Elizabeth. Kami rawat. Bulan 3 2004 dibuat pertolongan. Jadi tulang yang keropos tadi, jadi daging yang tinggal itu di tangan kiri, kulit itu tinggal paling 3 cm. Selebihnya itu udah habis. Tulang-tulang udah kelihatan dua-duanya. Satu sudah lepas dari persendiannya, tinggal satu. Tangan tidak berfungsi lagi. Akhirnya dibuat pertolongan, dibuanglah, dipotonglah itu tulang yang keropos, disambung dengan pen, kemudian urat nadi yang busuk yang putus tadi dipaksa lagi disambung. Akhirnya dilakukan operasi usaha untuk menolong tangan kiri tadi, ternyata gagal juga. Pada saat seminggu setelah operasi, saya coba buka kulit tangan itu, saya coba buka kulitnya, di dalam sudah bersarang ular. Ularnya sudah bersarang di situ. Akhirnya saat itu saya sadar, saya bilang ke orang tua, maaf, saya percaya Bapak dan Mama sangat mengasihi saya. Tapi saya nggak mungkin bertahan dengan kondisi seperti ini. Saya ikhlas. Saya menerima kondisi saya, kalaupun nanti kan kedua tangan ini diamputasi saja. Malam saya menangis histeris, kembali seperti yang kemarin-kemarin. Dia seperti menangisi orang yang meninggal. Adik-adik saya yang masih kecil-kecil, SD, SMP, SMA juga ikut menangis. Akhirnya dalam perang hati, besoknya kami berangkat ke rumah sakit Metodis. Jadi operasi pertolongannya di rumah sakit Materna. Karena dokter yang operasi itu pada hari itu masuk di rumah sakit Metodis. Akhirnya di rumah sakit Metodis amputasi. Yang paling menyedihkan, pada saat amputasi tangan kiri, uang bapak saya kurang. Dan kebetulan selama itu orang tua sebenarnya masih tinggal di Samosir. Jadi tabungannya masih ada di BRI Bank di Samosir sana. Uangnya kurang bulan. Tangan diamputasi. Pas saya sadar, yang pertama sekali yang saya tanya bapak saya, Bapak mana? Karena saya alami
Bapak saya sangat mengasihi saya. Bapak saya sangat mengasihi saya. Sekalipun saya kurang ajar, dulu waktu SMA, saya suka mabuk-mabukan minum-minum. Tetapi sekalipun bapak saya tidak pernah memukul saya. Pernah sekali saya minum di warung tua, mama saya panggil, pulang bapak mau datang. Saya nggak mau. Kembali kepada tadi, saya kan udah besar, ngapain saya dia mengatur? Bahaya kalau kita melawan kepada orang tua. Akhirnya datanglah bapak saya. Karena saya ini bapak saya datang, mau tidak mau saya harus pulang juga. Pas dekat dengan saya, bapak saya angkat tangan memukul saya, tapi tidak jadi. Pada saat itulah saya sadar, Tuhan ampuni saya. Tapi tidak berubah juga dari dia. Ditegur dulu, dihajar dulu baru berubah. Dan kemudian saya tanya, bapak mana? Bapak saya bilang, bapak kampung. Ngapain bapak ke kampung? Uang kita kurang. Pada saat itulah saya nggak bisa nangis. Kalau saya nangis, mama saya nanti gimana? Saya tahan air mata saya supaya keluarga tidak ikut larut dalam kesedihan saya. Akhirnya kami pulang dan saya mulai hidup yang baru tanpa kedua tangan. Yang dulunya bisa beraktivitas dengan kedua tangan, saya harus mulai tanpa tangan. Awalnya saya dimandikan bapak saya, mau ngapa-ngapain dibantu, mau makan disuapi, mau saya merokok dulu. Dalam kondisi seperti itu saya merokok, kurang ajar kan? Kurang ajar sekali. Bahkan sampai saya kuliah dulu, saya masih serokok. Sekarang nggak lagi, saya sudah bertobat. Mau ngapain dibantu? Pernah sekali bapak saya memandikan saya, dia menangis di belakang. Bapak saya menangis di belakang. Yang saya pikirkan, kembali saya membuat hati bapak saya terluka. Akhirnya besoknya saya bilang ke bapak saya, Pak, mulai hari ini saya mau belajar sendiri. Saya mau mandiri. Akhirnya saya duduk di kamar mandi berjam-jam. Saya tidak tahu mau ngapain. Yang saya bisa hanya lakukan hanya berdoa. Tuhan, tolong saya. Tuhan, saya tidak tahu bagaimana harus berbuat. Tuhan, tolong saya. Dan puji Tuhan, satu persatu Tuhan ajari, Tuhan ajari, Tuhan ajari. Akhirnya orang tua saya mendidik saya bagaimana hidup takut akan Tuhan. Saya belajar dari awal mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya minta ampun ke Tuhan. Tuhan, saya minta ampun telah mendukakan hati orang tua saya, keluarga saya. Akhirnya saya mulai hidup yang baru dengan kondisi seperti ini. Nah, kembali ke laptop tadi, karena ini menentai. Saya pernah gagal dalam cinta. Ku coba bercinta, ada lagu seperti itu. Saya pernah gagal dalam cinta. Saya merapi juga di hadapan teman-teman semua, supaya teman-teman jangan salah mengambil langkah ke depan. Pilihlah pasanganmu yang takut akan Tuhan, yang seimbang, yang benar-benar takut akan Tuhan. Akhirnya karena kondisi seperti ini, orang tua saya berjodoh-jodohan lagi dari dunia. Dikatakan kawin aja, kawin. Kalau kalian sudah kawin nama, ada anakmu, nah anakmu itulah nanti kami besarkan. Nah, kalau anakmu nanti kami besarkan, kami sekolahkan, udah ada upahmu, udah manusia tak tahu istilahnya dari ini. Nah, akhirnya dijodohkan 2005 saya dinikahkan dengan Bu Marika. Tapi sebenarnya selama rumah tangga saya sudah berjuang bagaimana supaya keluarga saya bertahan. Saya coba bangun atas dasar firman. Setiap malam saya ajak istri, kami ibadah berdua. Karena di keluarga, bersama keluarga kami diajari ibadah keluarga setiap malam. Bapak saya HKBP, tapi kita kan ada almanak itu, ada almanak. Jadi setiap malam panduan kita almanak ini. Kita bernyanyi, kita baca firman, saya sharing dengan dia. Ternyata selama 4 tahun lebih, apa yang saya lakukan itu gak ada juga hasilnya. Yang namanya manusia, ada dia. Iblis juga terus bekerja untuk merongrong keluarga orang-orang yang takut kepada Tuhan. Jangan kira, jangan sangka orang yang melayani keluarganya aman-aman. Godaan kepada
orang-orang yang takut Tuhan itu banyak. Hamba-hamba Tuhan hanya yang jatuh karena cinta kayak gitu. Akhirnya 2009 dia pergi. Alasannya mau jalan kampung karena kami ada ternak dulu di Medan, ternak. Akhirnya saya nggak ikut, pulanglah dia ke kampung. Saya tunggulah dia dari sini. Satu hari janji dia kan dia berangkat Senin, jadi dia pulang Kamis. Hari Senin dia pulang, Selasa saya tunggu depan rumah. Mudah-mudahan dia pulang dari dia. Gue menunggu di sini. Selasa saya tunggu banyak juga. Mulai juga agak gelisah dari dia. Rabu nggak ada kabar juga. Kamis nggak ada kabar juga. Jumat nggak ada juga. Akhirnya saya sering termenung di depan rumah. Menunggu. Bahkan kalau saya tidur, kalau saya dengarkan suara langkah kaki di depan rumah, mungkin tetangga, dalam pikiran saya itu pasti dia. Itulah karena cinta tadi. Nah, akhirnya saya tunggu setelah 2 minggu nggak datang, saya susullah si kawan ini ke kampung. Karena kami satu kampung, si kawan ini saya susul. Ternyata keluarganya juga memang sengaja menyembunyikan dia, nggak ketemu. Bahkan mertua saya juga, pas saya ke rumahnya, setiap saya mau ke rumahnya, mertua saya pergi menghilangkan jejak. Saya menginap 1 malam di rumahnya, mertua saya nggak ada di rumah. Yang ada lain-lain saya, adik-adik ipar saya. Itu pun saya berdoa di rumah itu. Saya doakan Tuhan berkati keluarga ini. Dimanapun istri saya sekarang berada, berkuat saya berada, berkati mereka, beri saya kekuatan. Akhirnya besok datang, akhirnya orang tua telepon saya, udahlah lama pulang aja lah kau. Kasihan mungkin dia lagi dia, kasihan anak dia di kampung aja, nggak ada yang ngurus dia di kampung ini. Udahlah pulang aja lah kau katanya. Pulanglah saya katanya. Nah, setelah pulang ke Medan, saya duduk di depan rumah. Yang membuat saya kuat adalah keselamatan. Yang membuat saya bangkit adalah janji Tuhan. Yang saya pikirkan hari itu, Tuhan sekalipun seperti ini kondisi saya percaya di surga nanti kondisi saya tidak seperti ini. Saya percaya Tuhan, saya nanti akan bersama-sama dengan Yesus di surga. Nah, itulah yang membuat saya kuat bangkit. Dalam pikiran saya, Tuhan Yesus kalau nanti saya ke surga, saya mau cerita dengan Tuhan Yesus. Saya mengatakan seperti inilah Tuhan, kondisi saya yang sangat kami seperti ini. Nah, puji Tuhan saya bangkit. Pada saat itulah saya punya niat, saya mau melayani. Saya bersyukur Tuhan dalam kondisi seperti ini Tuhan beri kekuatan kepada saya. Saya mau melayani. Amin. Saya mau cari. Kemudian saya bilang ke orang tua, Pak, saya mau kuliah. Saya mau kuliah di mana kau aman katanya. Macam mana kau buat menulis sama katanya. Udah saya pelajari. Memang sebelumnya saya belajar menulis itu sudah saya pelajari. Menulis juga pernah saya pelajari. Karena sebelumnya saya berpikir bagaimana cara saya supaya tidak menjadi beban bagi keluarga. Saya mau berdiri. Saya tidak mau menjadi beban bagi orang tua saya. Bahkan dalam kondisi seperti ini pun saya mau menjadi kebanggaan bagi mereka. Amin. Itulah kerinduan saya waktu itu. Akhirnya saya cari-cari kampus. Puji Tuhan, dapatlah kampus Sekolah Tinggi Teologi di Sumatera Utara. Di sini ada teman saya alumni Berliana namanya. Di mana dia? Di mana kau Berliana? Dia di belakang sana. Semua saya kerjakan. Menulis, saya tidak ada bedanya dengan yang lain. Saya menulis apa yang diberi tugas kepada teman-teman yang lain. Saya juga seperti itu. Skripsi saya kerjakan sendiri. Nah, puji Tuhan 2013 S1 selesai. Selama kuliah saya aktif melayani. Berdiana tahun. Selama kuliah saya aktif melayani di badan misi mahasiswa di gereja. Saya tak pikirkan capeknya. Uang dari orang tua terbatas, tapi yang saya pikirkan, Tuhan, saya percaya Engkau mengasihi saya. Tuhan, saya percaya kasih-Mu tidak dapat ditukar dengan apapun yang ada di dunia ini. Pokoknya saya mau melayani Tuhan.
Nah, puji Tuhan, saya selesai S1. Oleh anugerah Tuhan, 2016 saya juga selesaikan S2 dari sana juga. Ini Ibu Pendeta, Ibu Gembala dengan Bapak Gembala, satu alumni saya juga. Satu kelas dulu kita belajar. Amin. Makanya Pak Gembala, ya mungkin, ayolah, dan tunjukkan. Itulah diajak Pak Gembala saya melayani di sini. Akhirnya ketemulah kita pada malam hari ini. Kemudian puji Tuhan, bukan hanya itu, Tuhan juga tambah-tambahkan anugerahnya. Saat ini juga saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan juga bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Saya punya penghasilan sendiri. Dan puji Tuhan, sejak bulan September kemarin saya juga sedang kuliah ambil magister ilmu komunikasi di Universitas Sumatera Utara, dapat beasiswa dari negara, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Yang saya pikirkan tadi, pas tangan kanan diamputasi, tangan kiri belum, itu selalu saya ingat. Mak, kalau tangan kiri ini sembuh, saya akan berubah. Saya akan belajar menulis. Bagi manusia itu kebodohan kayak ini, menghibur diri namanya. Tapi Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Bukan hanya satu berkat, banyak berkat. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah mungkin kesaksian dari saya. Banyak kegagalan, banyak persoalan yang saya alami. Yang menguatkan saya adalah cinta kasih Kristus. Keluarga bisa kuat kalau cinta kasih Kristus ada di dalamnya. Bagaimanapun kondisi anak kita, mau bodoh, mau pintar, mau nakal, kalau cinta kasih Kristus ada dalam hati orang tua, maka kita akan terus membawa dia, membimbing dia hidup dalam kehendak Kristus. Mungkin teman-teman kami semua, adik-adik semua, mungkin orang tua kita tidak seperti yang kita harapkan. Kita maunya orang tua kita kaya, kita maunya orang tua kita punya pekerjaan yang menjanjikan. Mungkin maunya kita orang tua kita seorang public figure. Hari ini cintai orang tuamu bagaimanapun kondisi. Tuhan sudah merencanakan yang terbaik sehingga kita ditaruh dalam keluarga bintik besar. Tuhan punya rencana yang besar. Yang menjadi persoalan, apakah kita mau mengamini, menangkap rencana Tuhan yang besar ini dalam kehidupan kita? Adik-adik semua, teman-teman semua, Anda semua calon-calon pemimpin masa depan. Anda semua orang-orang yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau dibentuk? Apa kita mau dibangun?